بسم الله الرحمن الرحيم الله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا سيد الأولين والآخرين سيد الثقلين الإنس والجن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan antum kepada Allah Azza wa Jal haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dengan membawa keimanan, Islam dan amal-amal saleh. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa, namun ketahuilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla bukan harta kita, bukan pangkat jabatan kita, bukan anak istri kita, bukan rumah kita, kendaraan kita, sawah ladang kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, namun ketahuilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabihi beserta sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jemaah, selama kita masih ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada kita qadra iman, sesuai dengan ketingkatan keimanannya. Fa in saluba asyad, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ketika keimanan seseorang itu sangat kuat, maka Allah uji sebagaimana kekuatan imannya. Wa in dha'afa ad'af, namun sebaliknya kalau keimanan orang itu lemah, maka Allah uji dengan ujian yang ringan sesuai dengan kadar keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yazalul bala'u bil mu'mini wala mu'minatin fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta laqiyallahu wa ma alaihi min khati'atin. Sesungguhnya ujian terus akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, baik dia yang laki ataupun yang perempuan. Fi malihi, ujian dalam hartanya, wa ahlihi, ujian pada keluarganya, wa nafsihi, dan ujian pada diri mukmin tersebut. Kenapa jemaah? Hatta laqiyallah, karena Allah ingin bertemu dengan hamba-hambanya nanti di akhirat yang beriman kepada Allah. Wa ma alaihi min khati'ah, dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membawa dosa sedikit pun jemaah. Karena dengan ujian yang Allah berikan, kafarah, akan jadi penghapus dosa-dosa hamba-hambanya selama dia ikhlas dan sabar atas ujian yang menimpanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ujian yang menimpa suatu kaum itu bukan tanda Allah menghinakan hamba tersebut selama dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, Allah uji dia, jemaah. Allah uji, jemaah. Jadi ujian itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan tanda Allah menghinakan kita, jemaah. Dan para ulama salaf mengatakan bahwasanya rubba musibatin yuqarribuhu ilallah wa rubba na'imatin istidraj yub'iduhu 'anillah. Berapa banyak ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yuqarribuhu ilallah, membuat orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian itu agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memuhasabah diri sendiri, semakin kita memperbaiki diri. Wa rubba na'imatin yustijrujuhu wa yub'iduhu 'anillah. Dan berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum, kepada seseorang, istidraj. Yang nikmat itu hanyalah istidraj yang membuat orang itu semakin lalai, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, namun semakin banyak harta membuat dia jarang ke masjid. Berapa banyak orang yang diberikan jabatan semakin tinggi, karena jabatannya dia terlalu sibuk, akhirnya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ujian itu harus ada sifat optimis pada kita, semuanya agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Yunus surat ke-12, wala tayasu min rawahillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa, pesimis, tidak semangat min rahmatillah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa nakhafu bil faqri wa nahnu rabbul ghani. Jangan kita khawatirkan tentang kefakiran, kemiskinan, jemaah. Wa nahnu rabbul ghani. Bukankah kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghani, yang maha kaya, wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya atas alam semesta ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, untuk berusaha memperbaiki semua sistem, baik dalam diri kita atau perusahaan, sudah berusaha maksimal, jemaah. Namun jangan lupa, ada kekuatan yang paling besar, biyadihi malakutu kulli syai'. Sesungguhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu itu diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hanya andalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, namun kita melupakan ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam, jemaah, suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, jemaah, dikenal dengan perang Ahzab atau Khandaq, Rasulullah SAW dengan para sahabat, karena dikepung oleh Al-Ahzab, yaitu sekutu. Semua musuh Allah bersatu untuk menghancurkan Nabi SAW dan penduduk Madinah. Sehingga Nabi SAW berusaha sekuat mungkin, jemaah, dengan membuat parit mengelilingi kota Madinah. Namun tetap para sahabat takut, jemaah, karena jumlahnya hanya sedikit. Adapun musuh Allah berlipat-lipat kali lipat persenjataan dan lain sebagainya. Maka semuanya sudah pasrah, jemaah. Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat, jemaah, qiyamul lailah kalian semuanya sebelum tidur.
Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di malam yang gelap gulita yang mencekam Madinah, di saat itu 10.000 pasukan kaum kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap mengepung kota Madinah. Nabi SAW sudah tidak ada cara lagi, kita akan kalah, kata para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, inna rabbi sayahdin, kita masih punya Allah sayahdin, kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW memerintahkan semua sahabat, sallu qabla naum, tidurlah kalian, salatlah kalian malam sebelum tidur jemaah. Wada'ullah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan kita. Para sahabat pun berdoa yang diajarkan Nabi SAW dari sahabat an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la ilaha illa Allah al-ali al-azimul halim, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha agung, zat yang maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbnya langit dan bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan Rabbnya pemilik arsy yang mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Setelah berdoa, Nabi SAW menganjurkan bertawakallah kita kepada Allah, dan para sahabat, istirahatlah kalian, karena kalian sudah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat parit mengelilingi kota Madinah jemaah. Kemudian apa ya jemaah? Apa yang terjadi jemaah? Para sahabat semuanya tertidur dengan lelap, nggak ada yang terbangun jemaah. Sampai di pagi hari mereka terbangun dengan azan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika para sahabat terbangun, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Mereka meninggalkan kemah-kemahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taroha, sesungguhnya Allah yang mengirim pasukan atas izin Allah, yaitu angin topan yang menghancurkan semua barak dan tenda kaum kafir Quraisy. Wa junudan lam taroha, dan Allah mengirim pasukan yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka para sahabat tercengang jemaah. Belum perang jemaah, belum melakukan apapun jemaah, tidak bertemu musuh, belum ada satu busur panah yang melesat. Namun karena bertawakal kepada Allah dan sudah berikhtiar sebelumnya dengan membangun parit, biyadihi kullu syai', maka jangan lupa ada kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, fawqa kulli syai', kekuatan Allah di atas semua kekuatan manusia, baik dari jin dan manusia jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah berusaha untuk memperbaiki perusahaan kita, untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, jangan lupa kita pasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allahu Akbar, Allah lah yang paling besar. Allahus Samad, Allah lah tempat kita menggantungkan segala urusan kita. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kalian sudah berusaha, jangan lupa ila rabbika farghab, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wasallam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya, di depannya ada Laut Merah yang membentang begitu luas. Maka para pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasallam di surat Asy-Syu'ara, inna lamudrakun, wahai Musa, di depan kita Laut Merah,
di belakang kita Fir'aun dan ribuan bala tentaranya. Inna lamudrakun, pasti kita akan binasa wahai Musa. Pasti kita akan kalah wahai Musa. Pasti kita semua akan mati wahai Musa. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata dalam surat Asy-Syu'ara, "Kalla inna rabbi sayahdin." Tidak jemaah, tidak wahai umatku, selama antum bertawakal kepada Allah, inna rabbi sayahdin, demi Allah, Allah akan menyelamatkan kita dan Allah akan berikan petunjuk kepada kita jemaah. Dan benar jemaah, dengan tongkat yang begitu kecil dipukulkan di atas perintah Allah, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil adzim, maka Allah selamatkan Musa dan kaumnya dengan melewati Laut Merah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ayub, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, atau dikenal dengan Dzannun, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada dalam perut ikan hut lebih dari 10 hari jemaah. Maka dia sudah berusaha untuk selamat dari perut ikan tersebut. Akhirnya beliau pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah sebutkan ceritanya dalam surah Al-Anbiya ayat 87 jemaah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, selamatkan aku. Dulu aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam fid dhulumat, dalam gelapnya perut ikan jemaah. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari manapun, dari Mekah diusir oleh kaumnya, oleh kafir Quraisy, bahkan para sahabat terbunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif jemaah. Di Taif pun jemaah, Nabi SAW diusir jemaah, bahkan dilempari batu jemaah. Bahkan Nabi SAW giginya rontok jemaah, bahkan terluka. Sehingga Jibril mendatanginya, ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar aku melemparkan gunung di Mekah kepada ahli Taif. Maka Nabi SAW sifat rahmannya, tidak wahai Jibril, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak ngerti, dan akan datang dari Taif orang-orang yang selalu mengikuti tauhid dan mengikutiku. Kemudian Nabi SAW bertawakal kepada Allah jemaah, yang Allah tulis di surah At-Taubah surat ke-9 ayat terakhir 129. Hasbi Allah, saya cukupkan segala urusanku kepada Allah. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah zat yang maha agung, pemilik arasy yang agung jemaah. Karena Rasulullah sudah pasrah, para sahabat sudah bingung, maka Allah berikan kabar gembira, pergilah ke Madinah. Di Madinah jemaah, kaum muslimin menunggu Rasulullah, mencintai Rasulullah, mendambakan Rasulullah, berebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita sudah berusaha, kemudian kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala
pasti akan memberikan jalan keluarnya, jemaah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selama orang itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi kita semuanya. Jangan lupa jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah waskita rahimakumullah. Sisipkan dalam qiyamul lail kita. Sisipkan dalam doa-doa kita. Doa terbaik untuk bangsa dan negara, dan doa yang terbaik untuk waskita karya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan yang sangat besar yang kadang kita abaikan, yaitu kekuatan salat jamaah. Bukankah Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kita di surah Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan sabar, was-salah, dan kita mendirikan salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang selalu sabar dan orang-orang yang selalu mendirikan salat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma akhsha alaikumul faqra. Sesungguhnya aku tidak khawatir kalau kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara dunia. Perkara dunia ini ringan jemaah. Perkara dunia ini mohon maaf ringan jemaah. Perkara perusahaan ini ringan selama kita bergantung pada Allah. Perkara keluarga kita ringan. Wallahi la akhsha alaikumul faqra. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah khawatir ketika kita diuji dengan perkara dunia, misalnya kemiskinan dan lain sebagainya. Walakin akhsha alaikum, tapi yang lebih aku khawatirkan kepada kalian, idza busitatit dunya, ketika dunia ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Fatusabiquha, kalian berlomba mengejar dunia dan melalaikan akhirat. Ini yang lebih dikhawatirkan oleh Allah. Kalian mengejar dunia sehingga meninggalkan salat. Kalian mengejar dunia sehingga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatasabaquha, maka kalian akan berebut mengejar dunia. Kama sabaqal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kalau kita pengen baik, kita introspeksi. Jangan seperti orang-orang sebelum kita, jemaah. Fa ahlakathum. Rasul melanjutkan, kalau kalian sudah mengejar dunia, pasti Allah hancurkan kalian. Karena kalau orang sudah cinta dunia, dia akan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Satu suap yang haram itu bisa memasukkan kita ke neraka satu hari, yaitu 1000 tahun jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Dan Allah Tabaraka wa taala berfirman di surat 9, di juz 9, di surat ke-7, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya suatu kaum, suatu negeri, atau suatu perusahaan, atau suatu keluarga, atau seseorang, amanu, dia iman kepada Allah, wattaqau, dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, la fatahna alaihim barakati minas sama, pasti kami bukakan untuk kaum tersebut keberkahan-keberkahan yang tidak disangka dari langit.
Mohon maaf jamaah, rezeki itu di langit. Artinya rezeki utama yaitu minta kepada Allah. Rezeki itu di langit jamaah, bukan di bumi, di langit. Berapa banyak orang yang pintar gak dapat rezeki, tapi ada orang yang gak sekolah dia di miliarder. Agar tahu rezeki itu bukan karena kepintaran, tapi murni di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Murni di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Sungguh aku bukakan keberkahan dari langit. Walakin kadzabu, namun kebanyakan manusia mendustakan perintah-perintahku. Fa akhadnahum, kami siksa mereka di dunia dan akhirat. Bima kanu yaksibun. Semuanya ini jemaah karena perbuatan tangan-tangan mereka sebelumnya. Jemaah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak taubat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang mendatangi Hasanul Basri, Imam Tabi'in. Beliau mengatakan, ya Imam, saya tidak punya anak. Sudah nikah berapa tahun? Orang yang kedua Imam menjawab, perbanyak istighfar taubat kepada Allah. Orang yang kedua mendatangi Imam, ya Imam, perusahaan atau dagangan anak tidak laku, bangkrut terus. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Orang yang ketiga mengatakan, ladang anak kekeringan dan tidak panen, perbanyak istighfar. Maka muridnya bertanya, wah Imam, ada orang mempunyai masalah berbeda, kenapa kuncinya istighfar? Maka Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, alaysa qara'ta qaula ta'ala. Coba baca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Nuh, surat 71 ayat 10 dan 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah taubat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Yang kekeringan Allah kirimkan hujan. Wa yumditkum bi amwal. Orang yang gak punya anak, Allah berikan anak keturunan. Wal banin, anak keturunan. Wal amwal, orang yang dagangnya gak pernah laku. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan berikan harta yang barokah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan yang keempat jamaah, Allah akan mengalirkan ke kebun yang kekeringan tadi jannatin, sungai-sungai yang begitu jernih yang membuat kebun itu berbuah dan berpanen. Selain kita berusaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Dan yang keempat, solusi yang Allah berikan, perbanyak taubat, istighfar, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, semurni-murninya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya, mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa beramanah atas kepemimpinannya. Dan semoga karyawan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha yuhibbul rajula ayya'mala ayyutqinahu. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang bekerja ayyutqinahu, dan dia profesional dengan pekerjaannya, artinya menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.